Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ada di daerah Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ya. Ini saya mau muncak ke sana ke Gunung Slamet ya. Dari sini jaraknya sekitar 8 km ya. Dan cuaca cukup cerah hari ini. Tadi saya berangkat dari rumah jam 3 pagi ya. Oke teman-teman, ikuti videonya ya. Oke, sudah take off. Saya take off dari dekat tempat wisata Bukit Bintang ya. Di sini letaknya agak tinggi dan di bawah itu kita bisa melihat tempat wisata Guci ya. Dan di sini ada wisata pemandian air panas ya, teman-teman. Depan kita itu Gunung Slamet masih mengeluarkan asap. Jadi seperti saya sebutkan tadi di awal, di sini jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Jadi sekitar 8,4 km dari puncak Gunung Slamet ya. Terletak di antara 5 kabupaten ya, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet ini juga merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa, serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia, yaitu 8.134 mm per tahun ya. Gunung Slamet ini memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Gunung Slamet ini adalah merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah ya teman-teman. Dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung ini pernah aktif dan mengalami erupsi skala kecil ya. Terakhir ada pada bulan Mei 2009 dan sampai bulan Juni masih terus mengeluarkan lava pijar. Sebelumnya juga tercatat meletus pada tahun 1999. Pada bulan Maret 2014, Gunung Slamet juga menunjukkan aktivitas dan statusnya menjadi waspada ya. Hutan di Gunung Slamet ini cukup luas ya teman-teman, dengan luas vegetasi sekitar 312 km persegi atau 31.200 hektar. Dengan luas total area gunung ini mencapai 560 km persegi atau 56 hektar ya. Dan areanya mencakup dalam 5 kabupaten tadi. Nama Gunung Slamet ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat ya. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak akan pernah meletus dengan besar dan memberikan rasa aman buat penduduk di sekitarnya ya. Dan menurut kepercayaan warga di sekitar, Gunung Slamet ini kalau sampai meletus besar maka Pulau Jawa akan terbelah ya menjadi 2 bagian. Saat ini ada 6 jalur pendakian resmi yang ada di Gunung Slamet ya teman-teman, yakni jalur Bambangan, jalur Gunung Wadas, itu semua dari Purbalingga. Kemudian ada jalur Batu Raden dari Banyumas, jalur Kaliwadas dari Brebes, jalur Dipa Jaya dari Pemalang, dan jalur Permadi Guci dari Tegal.
Ini jarak sudah 6,3 km. Saya coba untuk terbang di atas pucuk pepohonan. Jadi ini adalah gunung yang terjauh yang pernah saya datangi ya teman-teman. Rekor sebelumnya adalah Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ini saya menempuhnya dengan waktu sekitar 3 jam 20 menit ya, kurang lebih. Jadi karena banyak yang request untuk saya muncak ke Gunung Slamet, ini baru saya bisa laksanakan ya teman-teman. Dan kita mulai akan memasuki wilayah yang sudah tidak ada vegetasi tinggi ya. Tapi di sini masih ada beberapa pohon-pohon kecil. Di sini saya tidak melihat ada jalur untuk pendakian ya. Sebelah kiri bawah tuh ada semacam jalur bekas aliran lahar itu. Dan di bawah ini terdapat pasir ya teman-teman. Oke, saya agak kecewa juga nih karena saya lupa untuk membersihkan lensa kamera GoPro saya ya, sehingga ini terjadi flare ya. Lens flare ini yang cukup mengganggu pandangan. Dan kebetulan posisi tempat saya take off itu ada di sebelah barat laut ya. Dan ini agak backlight. Oke, kita sudah mencapai puncak Gunung Slamet ini. Saya akan coba explore dari sebelah kiri ya. Tampaknya kawahnya masih mengeluarkan asap yang cukup banyak. Dan di area bibir kawah juga mengeluarkan asap itu teman-teman. Kalau saya lihat karakter kawahnya ini mirip dengan Gunung Sindoro ya. Jadi terus-terus mengeluarkan asap. Di bawah ini ada jalur. Kita akan coba susuri bibir kawah dari dekat ya. Dan ini masih terlihat ya di bibir kawah nih, asapnya yang keluar banyak sekali. Dan kita bisa lihat tuh warna-warna kuning, itu adalah belerang. Dan di depan kita ini tampak ada semacam tugu ya. Ini adalah mungkin salah satu puncak yang ada di Gunung Slamet.
coba agak menjauh supaya bisa melihat keseluruhan kawah. Kalau jalur pendakian yang ada tali itu di sebelah sana ya, di kanan itu teman-teman. Kawahnya Gunung Slamet ini cukup luas ya teman-teman. Tadi saya ukur di Google Earth itu sekitar diameternya sekitar 500 meter sampai yang terbesar itu 800 meter ya. Kawahnya termasuk luas, namun masih lebih luas kawah Gunung Sumbing ya. Namun ini adalah kawah yang aktif. Kalau di Gunung Sumbing itu sebagian besar kawahnya tidak aktif ya. Jadi cuman ada satu titik di tengah kawah yang masih aktif. Di sana tuh tampak ada puncak pendakian mungkin ya teman-teman. Entah itu yang kecil-kecil tuh orang atau bukan ya. Tapi saya tidak bisa ke sana karena sinyalnya akan terhalang ya. Oke, ini akan saya tinggikan drone-nya supaya kita bisa melihat penampakan kawah dengan lebih utuh. Dari sini tampak ya kawahnya itu berwarna kekuning-kuningan dan itu adalah belerang ya teman-teman. Jadi banyak mengeluarkan belerang. Di tengah itu juga ada lubang yang cukup besar juga. Di bawah ini juga ada sedikit kepulan asap ya teman-teman. Jadi memang Gunung Slamet ini termasuk sangat aktif, namun tidak erupsi ya teman-teman. Jadi termasuk masih cukup aman untuk didaki, seperti halnya Gunung Sindoro. Saya coba akan dekati bibir kawah ini ya. Nampak mengeluarkan asap. Oke teman-teman, ini kita sudahi eksplorasi kali ini. Karena jarak cukup jauh ya. Jadi di 3,4 volt saya pulang ke home point. Jarak masih 8 km ya. Flight time juga sudah 17 menit lebih. Dan ini adalah rekor terjauh nomor 2 saya setelah Gunung Sumbing dari Posong ya.
Waktu itu saya terbang dengan jarak terjauh 8,67 km. Kali ini jarak terjauhnya 8,6 km ya. Di sebelah kiri kita tuh ada semacam bukit. Itu juga ada wilayah pertanian ya teman-teman. Tampaknya dataran itu cukup tinggi letaknya. Itu juga merupakan salah satu base camp pendakian ke Gunung Slamet ya, kalau saya tidak salah. Untuk informasi, saya memakai drone FPV Raja Wali Krakatau 7. Spek drone-nya lengkap saya tampilkan di deskripsi ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan baterai 9000 mAh karena jaraknya cukup jauh ya, supaya nanti di atas tuh bisa eksplorasi agak lama ya. Saya mencoba untuk mendekati bukit yang di depan kita ini ya. Rencana awal sebenarnya kami akan take off agak dekat ya teman-teman, yaitu di kebun stroberi ya. Itu letaknya dekat dengan pintu gerbang hutan ya kalau nggak salah. Namun kami kesulitan untuk menemukan jalan akses yang menuju ke sana waktu itu. Jadi akhirnya kami putuskan untuk take off dari dekat Bukit Bintang ya, karena letaknya agak tinggi. Namun kerugiannya adalah jaraknya semakin jauh dari puncak Gunung Slamet. Nah tadinya kami akan take off dari bawah ini ya teman-teman. Dan sebelah kanan itu adalah lokasi wisata Guci ya. Di situ banyak terdapat hotel, penginapan, dan pemandian air panas. Nah ini kejadian, nggak tahu ya kenapa drone saya tiba-tiba menukik ya teman-teman. Kalau dugaan saya mungkin ada sesuatu yang menabrak drone saya dari belakang ya. Apakah mungkin itu burung elang atau tidak tahu ya. Bisa jadi memang diserang oleh burung elang ya. Namun untungnya tidak terjadi apa-apa ya. Dan sebelah kanan itu adalah wisata Bukit Bintang. Itu di bawah kiri ada jembatan yang dicat berwarna-warni ya. Oke, persiapan untuk landing. Saya take off dari lapangan ini ya teman-teman. Dan Gunung Slamet masih tampak cerah.
Ya, seperti biasa saya muncak ditemani oleh Om Jeffrey. Om Jeffrey juga hobi untuk muncak gunung ya teman-teman. Dan teman-teman bisa tonton videonya juga. Link nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Dan ini sekali-sekali saya tampilkan kondisi saat drone akan mendarat ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.